Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syasyara Prastiwi dari kelas LKS 1B. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai UAS Praktik Statistika Bisnis. Baik, langsung yang pertama, di sini soalnya hitung korelasi persen antara setiap item dari 1 sampai 5. Pertama-tama kita buka SPSS, setelah itu di bagian name kita isi dengan responden, kemudian item 1 sampai 5. Setelah itu total. Kemudian di bagian type yang responden kita ganti ke string. Setelah itu desimalnya dari item 1 sampai total kita ubah ke 0. Selanjutnya di bagian measure dari item 1 sampai dengan total kita ubah ke scale. Lalu kita ke data view, kita masukkan data yang ada di soal. Setelah itu kita ke analyze, correlate, bivariate, kemudian dari item 1 sampai total kita pindah ke sebelah kanan. Kemudian oke. Lalu muncul output dari soal nomor 1. Baik, dapat kita lihat di situ hasil korelasi persennya, yaitu ada yang 0,987, 0,929, 0,910, 0,943, dan 0,946. Kemudian di pertanyaan selanjutnya, tentukan item mana yang memiliki korelasi kurang dari 0,3 dan apakah item tersebut sebaiknya dipertahankan, diperbaiki, atau dihapus. Dari kelima item yang ada, tidak ada yang memiliki nilai korelasi kurang dari 0,3. Kelimanya memiliki nilai korelasi pada rentang 0,910 sampai 0,987 yang termasuk kategori sangat tinggi. Dari item 1 hingga 5 semuanya valid karena nilai korelasi lebih dari 0,3 dan signifikan pada level 0,01. Maka semua item tidak ada yang perlu dihapus ataupun diperbaiki, semua item layak dipertahankan. Baik, selanjutnya yaitu uji reliabilitas Cronbach Alpha. Masih menggunakan data dari soal yang nomor 1 tadi, kemudian kita ke analyze, setelah itu scale, reliability analyze, kemudian item 1 hingga 5 kita pindah ke sebelah kanan. Pastikan modelnya alpha, setelah itu kita oke, maka akan muncul outputnya. Di bagian reliability statistik di Cronbach Alpha, di situ dapat kita ketahui hasilnya 0,967. Berdasarkan hasil dari Cronbach Alpha adalah 0,967 menunjukkan bahwa instrumen memiliki reliabilitas yang sangat tinggi dan konsisten. Selanjutnya di soal nomor 2 yaitu uji regresi. Pertama-tama kita masuk ke SPSS, kemudian di bagian name kita isi bulan, X, dan Y. Setelah itu di bagian type bulannya kita ganti ke string. Kemudian X dan Y-nya desimalnya kita ubah ke 0. Setelah itu di bagian label, di bagian X kita isi biaya iklan, yang Y kita isi penjualan. Setelah itu measure-nya X dan Y kita ganti ke scale. Kemudian kita ke data view,
Kita masukkan data yang ada di soal. Setelah itu analyze, regression, linear. Setelah itu yang biaya iklan atau X kita pindah ke independen, yang penjualan atau Y kita pindah ke dependen. Kemudian statistik, kita klik yang deskriptif, kemudian continue, lalu OK. Maka akan muncul outputnya. Selanjutnya, kita lihat di bagian koefisien. Di situ intercept-nya yaitu 13,784, kemudian slope-nya 0,801. Persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 13,784 plus 0,801X. Interpretasinya, interpretasi koefisien regresi. Koefisien 0,801 menunjukkan bahwa setiap kenaikan biaya iklan 1 juta akan meningkatkan penjualan sebesar 13,784 ribu unit. Intercept sama dengan 13,784, berarti ketika biaya iklan atau X sama dengan 0, maka rata-rata penjualan per bulan atau Y diprediksi sebesar 13,784. Ini bisa diartikan sebagai penjualan tanpa biaya iklan. Slope 0,801, berarti setiap kenaikan biaya iklan 1 juta, penjualan akan meningkat sebesar 0,801 atau dibulatkan menjadi Rp800.000. Dengan demikian, biaya iklan berpengaruh positif dan sangat kuat terhadap penjualan. Soal nomor 3, prediksi jika X sama dengan 45 juta, Y sama dengan 13,784 plus 0,801X. Sama dengan 13,784 plus 0,801 dikali 45 hasilnya 49,829 dibulatkan menjadi 50.000 unit. Pertanyaan nomor 4, menurut saya model ini cocok digunakan untuk dasar pengambilan keputusan karena terdapat hubungan positif yang cukup kuat antara biaya iklan dengan kenaikan penjualan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.